Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Teh Tita Mariam dengan NIM 20842023, Teh Nita Intan Puspita dengan NIM 20842024, Teh Rahmi Rahmanisa Beriningsih dengan NIM 20842038, Teh Ainur Hasanah dengan NIM 20842049. Selanjutnya ada Teh Cynthia Rahmawati Mardiah dengan NIM 20842053 dan saya sendiri Dewi Novianti Fitria dengan NIM 20846007. Di sini kami akan memaparkan hasil observasi kami mengenai pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan di SDIT Qurrata A'yun. Selamat mendengarkan. Ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan personalia. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang personalia terlebih dahulu. Personalia itu adalah di mana semua anggota organisasi yang bekerja sama untuk kepentingan organisasi itu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Personalia organisasi pendidikan mencakup para guru-guru, kemudian para pegawai, dan para wakil siswanya. Adapun pengadaan personalia pengadaan tenaga kerja di SD Qurrata A'yun mencakup analisis pekerjaan dan perencanaan sumber daya manusia. Ada pula rekrutmen sumber daya manusianya dan seleksi serta penempatan sumber daya manusia. Penentuan sumber daya tersebut, sumber daya manusia yang dibutuhkan itu sesuai dengan tugas-tugasnya yang telah ditentukan atau yang telah tertera pada analisis pekerjaan yang sudah ditentukan sebelum-sebelumnya. Nah, yang pertama ada perencanaan personalia atau tenaga kependidikan. Perencanaan itu merupakan suatu kegiatan di mana bisa melihat masa depan dalam memutuskan kebijakan, prioritas, biaya, aktivitas, dan pertimbangan kenyataan-kenyataan yang ada. Kemudian perencanaan sumber daya manusia itu merupakan atau memiliki suatu proses yang dapat memilih sejumlah kegiatan tersebut dapat ditetapkan sebagai sebuah keputusan tentang sesuatu pekerjaan yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan siapa yang akan melakukan analisis tersebut. Analisis suatu pekerjaan itu di mana prosesnya dapat mempelajari dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan operasi dan tanggung jawab suatu pekerjaan tertentu. Adapun analisis pekerjaan sebagai pedoman untuk menentukan syarat-syarat yang diperlukan dalam penerimaan dan penempatan pegawai. Dan ketetapan penerimaan dan penempatan pegawai tersebut dapat dipengaruhi oleh syarat yang dimiliki oleh para pegawainya. Kemudian ada seleksi tenaga kependidikan, di mana seleksi pendidikan selection ini adalah proses pemilihannya dari sekelompok pelamar orang atau orang-orang yang paling memenuhi kriteria seleksi untuk dapat posisi yang tersedia berdasarkan suatu kondisi yang ada pada saat ini yang dilakukan oleh suatu lembaga atau perusahaan di sekolah atau di SD Qurrata A'yun ini. Ada pula penempatan tenaga kependidikan atau placement yang berkaitan dengan penyesuaian kemampuan dan bakat seseorang dengan pekerjaan yang akan dikerjakannya nanti. Mungkin dari saya cukup sekian. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan mengenai upaya yang dilakukan sekolah ketika kekurangan guru. Yang pertama, memaksimalkan guru yang ada. Jadi maksudnya guru sekolah tidak hanya memegang satu kelas saja atau satu mata pelajaran saja, sehingga bisa menjadi alternatif ketika di sekolah kekurangan guru. Kemudian yang kedua, merekrut guru baru. Jikalau cara yang pertama belum efektif, kepala sekolah bisa membuka lowongan atau merekrut tenaga pengajar sehingga tidak kekurangan guru di sekolah. Dan yang ketiga, membuka lowongan kerja baru untuk guru profesional.
Nah, maksudnya guru profesional di sini bisa diambil dari guru yang sudah pensiun. Atau bisa juga seperti anggota TNI dan Polri yang sudah pensiun, terutama yang pernah bertugas sebagai babinsa untuk mengajar olahraga dan pendidikan karakter, guru bimbel, dan anggota masyarakat yang berpendidikan. Mungkin sekian pembahasan materi dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai peningkatan sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia dilakukan melalui proses pengembangan serta pelatihan-pelatihan dari program pemerintahan. Di dalam melaksanakan tugasnya, sumber daya manusia dituntut untuk mengaktualisasikan kemampuannya, baik daya pikir maupun daya fisik secara terintegrasi. Namun demikian, kedua kemampuan tersebut saja tidak cukup, melainkan harus diimbangi dengan kecerdasan emosional. Dalam upaya pengembangan sumber daya manusia, hendaknya berdasarkan kepada prinsip peningkatan kualitas dan kemampuan kerja. Terdapat beberapa tujuan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, yaitu untuk meningkatkan kompetensi secara konseptual dan teknikal. Yang kedua, untuk meningkatkan produktivitas kerja. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Untuk yang keempat, meningkatkan status dan karir kerja. Dan yang kelima, meningkatkan pelayanan terhadap klien. Yang keenam, meningkatkan moral etis, serta untuk meningkatkan kesejahteraan. Tata tertib pegawai. Apa sih tata tertib pegawai? Tata tertib pegawai adalah sebuah aturan yang harus ditaati oleh semua pegawai di sekolah. Contoh dari tata tertib pegawai, misalkan ada tata tertib khusus. Yang pertama yaitu guru piket hadir lebih awal membantu persiapan aktivitas di pagi hari. Di antaranya menyiapkan bahan ajar guru yang berhalangan hadir. Kemudian ada piket siswa dan memfasilitasi pelaksanaan 7K, yaitu kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, dan keimanan. Yang kedua ada guru bimbingan konseling, yaitu mendata keadaan dan kendala peserta didik, kemudian memfasilitasi dan melaporkan kepada kepala sekolah. Yang ketiga, wali kelas melaksanakan pembimbingan kepada peserta didik, binaannya dan administrasi kelas. Yang pertama, mengisi daftar hadir guru yang telah disediakan di kantor. Yang kedua, mengikuti apel pagi bagi guru yang masuk pada jam pelajaran pertama. Yang ketiga, ada mengikuti upacara bendera yang dilaksanakan di sekolah dengan membuat barisan guru atau pegawai. Dan yang keempat, yaitu berpakaian rapi dan sopan serta memakai sepatu. Kemudian yang kelima, setiap guru harus membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut dengan PPP, program tahunan, program semester, mata pelajaran yang diampu pada setiap KBM. Yang keenam ada mengisi daftar hadir siswa pada setiap KBM dan memasukkan nilai siswa pada daftar nilai dari KHS yang telah dibagikan kepada setiap guru. Yang ketujuh yaitu mengisi agenda penyajian dan agenda kelas pada setiap pelaksanaan KBM. Dan yang kedelapan yaitu mempedomani lonceng kantor pada setiap penggantian jam pelajaran dan pulang maksudnya. Kemudian yang kesembilan yaitu menyusun kisi-kisi soal dan soal pada setiap penyelenggaraan ujian sumatif atau ujian akhir sekolah yang disebut dengan US. Yang ke-10 yaitu melakukan tindakan kelas pada remedial. Dan yang ke-11 yaitu selalu memberikan contoh dan panutan dalam bertindak baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Yang ke-12 yaitu ada membuat terobosan baru atau inovasi dalam program pembelajaran agar siswa belajarnya menyenangkan. Yang ke-13, apabila tidak hadir harus memberikan pemberitahuan atau surat izin dan melampirkan tugas atau bahan ajar kepada kepala sekolah atau wakil kepala sekolah.
Yang ke-14, larangan pegawai. Yang pertama ada mempercepat pulang siswa tanpa seizin kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, dan lonceng kantor melakukan kutipan uang kepada siswa tanpa sepengetahuan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah. Yang kedua ada menindak siswa di luar batas pembinaan pendidikan, yaitu selanjutnya ada sanksi bagi pegawai yang melanggar pelanggaran. Kemudian ada menurut Amli Hamzah, sanksi dapat diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Pemberian sanksi dilakukan bertahap, yaitu dengan mengambil berbagai langkah pemberian sanksi, mulai dari yang paling ringan hingga kepada yang terberat. Misalnya, yang pertama, teguran lisan oleh penyelenggara atau kepala sekolah. Yang kedua, teguran tertulis yaitu surat peringatan. Yang ketiga, penundaan kenaikan gaji. Yang keempat, penurunan gaji atau pemotongan gaji. Yang kelima, penundaan kenaikan pangkat. Yang keenam, ada penurunan pangkat. Yang ketujuh, pembebasan dari jabatan. Yang kedelapan, pemberhentian dan pemecatan. Adapun sanksi yang diberlakukan kepada guru Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya Rita Mariam akan melanjutkan pembahasan materi yang selanjutnya, yaitu adakah sanksi bagi guru yang melakukan pelanggaran. Nah, tentunya seorang guru tetaplah manusia yang terkadang melakukan khilafan. Ini adalah salah satu alasan penting mengapa semua aturan khusus guru harus dibuat, harus dipatuhi, dan harus dilaksanakan. Nah, tadi sudah dijelaskan dalam tata tertib guru. Tata tertib guru ini harus dibuat secara bersama-sama dengan semua komponen sekolah, terutama guru itu sendiri dan komite sekolah, sehingga semua aturan tersebut adil dari semua sisi, kemudian tegas tanpa menghakimi dan tertib selakiatnya. Tuturi Handayani. Sebelum kita membahas tentang adakah sanksi dari guru yang melanggar aturan tersebut. Sebelum ke sana, saya akan membahas tentang 10 disiplin guru dan karyawan yang ada di SDIT Qurrata Ayun ini. Nah, yang pertama itu periksa kebersihan kelas sebelum mulai belajar. Jadi guru sebelum mulai belajar harus memeriksa kebersihan kelas dulu. Sebelum mulai itu harus membersihkan dulu, jika ada yang kotor harus dipikirkan terlebih dahulu. Harus memeriksa kelasnya gitu. Nah, yang kedua harus diperiksa kelengkapan pakaian seragam sekolah. Jadi guru itu harus memeriksa pakaian seragam dirinya sendiri gitu. Apakah udah komplit, apakah guru itu sudah memakai sepatu, apakah guru itu sudah memakai seragam yang benar. Kemudian tidak hanya guru juga harus memeriksa kepada siswa gitu. Jadi kesiapan belajar siswa, apakah siswanya sudah siap untuk belajar, apakah siswanya sudah rapih, sudah siap dalam berpakaian maupun dalam menerima materi. Nah, kemudian yang ketiga ada membaca doa dulu atau hafalan surat-surat sebelum belajar siswa. Jadi guru juga harus hafal doa-doa, harus hafal surat-surat pendek gitu ya sebelum belajar siswa. Jadi sebelum belajar itu guru-guru tuh terlebih dahulu menambahkan doa-doa dan menambahkan hafalan surat. Kemudian yang keempat ada datang tepat waktu. Jadi guru itu tidak kesiangan, jadi harus tepat waktu. Di SD Qurrata Ayun ini masuknya jam 7. Nah, jadi guru kalau sebisa mungkin sebelum jam 7 itu harus udah ada di tempat, harus ada di kelas, harus udah ada di kantor gitu. Jadi datang tepat waktu, tidak kesiangan. Yang kelima itu juga ada pulang tepat waktu. Nah, guru juga harus pulang tepat waktu. Bagaimana seorang guru mengajar gitu. Nah, adapun kan tadi mengenai disiplin dan 7 budaya malu. Nah, tentunya di setiap aturan-aturan tersebut ada sanksinya. Jadi adakah sanksi bagi guru, bagi pengajar yang melanggar aturan tersebut? Tentunya ada. Nah, sanksi yang akan diberikan itu ada 3 yang telah saya tanyakan kepada kepala sekolahnya. Yaitu yang pertama itu ada sanksi ringan. Sanksi ringan itu yaitu berupa teguran atau peringatan lisan. Contohnya ada guru yang contoh kecilnya ada guru yang jarang masuk, misalkan jarang masuk ke kelasnya tanpa alasan. Nah,
Jadi ada tahapannya, ada sanksi ringan dulu. Nah, sanksi ringan ini berupa teguran dan peringatan lisan. Guru tersebut dikasih peringatan dulu oleh kepala sekolah secara langsung. Kenapa? Ditanyakan kenapa sebabnya, misalkan tidak pernah masuk kelas. Nah, jadi ditanya seperti itu dulu. Yang kedua ada sanksi sedang. Sanksi sedang itu peringatan tertulis atau skorsing. Nah, jika guru tersebut terus-terusan melanggar aturan, contoh saja yang tadi ya kita ambil, jarang ke kelas. Nah, jarang ke kelasnya itu harusnya tuh ke kelas tuh setiap hari, tapi ini mah nggak ke kelas setiap hari. Nah, itu tadi sudah dikasih teguran, peringatan lisan, tapi masih saja seperti itu, maka kepala sekolah itu memberikan peringatan tertulis atau bisa juga diskorsing. Jadi guru itu diberhentikan terlebih dahulu, jadi diberhentikan sementara dulu gitu. Nah, yang ketiga ada sanksi yang berat tentunya, yaitu pemutusan hubungan kerja atau pemecatan dari tugas profesinya. Nah, kalau seperti ini, jika teguran lisan sudah tidak didengar lagi, kemudian peringatan tertulis juga sudah tidak berefek gitu ya ke gurunya, masih saja begitu, tentunya kepala sekolah ini akan memberikan sanksi yang berat, yaitu pemecatan kepada jadi pemberhentian guru tersebut, pegawai tersebut, jadi tidak mengajar lagi seperti itu. Itu mungkin materi yang bisa saya sampaikan. Kemudian materi yang selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu tentang jenjang karir kepegawaian. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenjang karir seorang guru, di mana upaya pengembangan karir guru ini adalah guru yang kompeten, yaitu guru yang memiliki kecakapan hidup, life skill gitu. Dengan rincian yang pertama itu cakap mengenal diri. Nah, cakap mengenal diri ini diantaranya adalah cakap mengenal diri, cakap berpikir, terus cakap bersosialisasi, bercakap secara akademik. Guru itu harus memiliki akademik yang benar-benar mumpuni untuk berpikir luas, dan selanjutnya yang secara vokasional. Di sini juga pengembangan karir seorang guru ini memiliki manfaat, yaitu yang pertama meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap guru. Jadi manfaat perkembangan karir seorang guru itu harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap guru. Terus selanjutnya memperluas wawasan kompetensi guru, yang dimana kompetensi guru ini memiliki 4, ada kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan juga kompetensi profesional. Nah, terus selanjutnya manfaat pengembangan karir guru ini meningkatkan keterampilan pengelolaan kegiatan belajar mengajar, terus sanggup mengorganisir, membimbing, mendorong, dan menilai proses dan hasil-hasil belajar murid-murid di sekolah. Selanjutnya sertifikasi pendidik. Jadi guru ini harus memiliki sertifikasi pendidik, di mana sertifikasi ini adalah proses pemberian sertifikasi pendidik untuk guru dan dosen sebagai pengakuan yang diberi kepada guru atau dosen dalam melaksanakan tugas lab profesiannya gitu. Terus menurut Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2012 ini disebut bahwa sertifikasi ini bagi guru dalam jabatan diperuntukkan bagi guru yang telah diangkat menjadi guru sebelum ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pun swasta, ya, dibayar itu oleh pemerintah. Nah, di sini proses pendapatan sertifikasi profesi guru ini adalah ada 2, proses pendidikan profesi, terus yang kedua itu uji
sertifikasi langsung. Prosedur sertifikasinya itu sebagai pengelola guru di mana pendidik provinsi atau kabupaten atau kota dan lembaga penjamin mutu pendidikan atau disebut LPMP sebagaimana jajaran Ditjen PMPTK bertugas menyiapkan guru agar sertifikasi termasuk mengatur urutannya. Pertimbangan yang digunakan untuk menyusun urutan daftar calon peserta sertifikasi guru diantaranya adalah penguasaan terhadap kompetensi, terus presentasi yang dicapai misalnya guru, terus guru itu daftar untuk kepengangkatan, terus masa kerja dan juga usia. Selanjutnya pelaksanaan sertifikasi tujuan dan manfaatnya, yang dimana pelaksanaan sertifikasi ini dapat dipilih menjadi dua, yaitu tes dan non-tes. Nah, kompetensi tes meliputi tes tulis dan tes kinerja. Nah, sedangkan kompetensi non-tes meliputi self-appraisal atau portofolio dan penilaian atasan. Tujuannya itu untuk menentukan tingkat kelayakan seseorang guru dalam melaksanakan tujuan sebagai agen pembelajaran di sekolah, sekaligus memberikan sertifikasi pendidik bagi guru telah memenuhi persyaratan dan lulus ujian sertifikasi. Dan manfaatnya itu melindungi profesi guru dari praktik-praktik layanan pendidikan yang tidak kompeten, terus melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas. Selanjutnya menjadi wahana penjaminan mutu bagi LPTK, dan yang terakhir menjaga lembaga penyelenggaraan pendidikan dari keinginan internal dan tekanan. Cukup sekian dari pemaparan materi tentang jenjang karir guru. Selanjutnya dipersilakan untuk kembali kepada moderator. Saya Dewi Novianti Fitria dengan NIM 20846007. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru tidak bisa dilakukan secara sekaligus, tetapi harus dilakukan secara bertahap. Ini mengingat posisi guru di Indonesia sangatlah beragam. Dalam hal ini, pemerintah bisa memprioritaskan aspek kesejahteraan guru yang berstatus PNS terlebih dahulu. Selanjutnya, beralih kepada guru yang berstatus lain. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru terus ditingkatkan, baik melalui program TPG atau tunjangan profesi guru yang ditujukan untuk guru berstatus PNS, dan juga honor daerah yang ditujukan untuk guru yang berstatus non-PNS. Pemerintah berupaya serius dalam meningkatkan kesejahteraan guru, martabat guru, profesi guru, serta peningkatan mutu pembelajaran, baik melalui program TPG, honor daerah, dana BOS, dan juga membuat skema pengangkatan guru melalui tes seleksi CPNS. Dari hasil observasi tersebut, bahwasannya sistem pengadaan atau perekrutan tenaga pendidikan di sekolah dasar, rekrutmen atau pengadaan tenaga pendidik itu yakni guru, menurut hasil wawancara dengan kepala sekolah, bahwasannya segala sistem dari perencanaan atau pembagian formasi menurut kualifikasi pendidikan, pengumuman, lamaran, seleksi, dan pengangkatan diatur oleh Dinas Pendidikan. Adapun pengadaan tenaga kependidikan atau guru biasanya dikarenakan ada guru yang sudah memasuki batas usia kerja, yaitu pada usia 60 tahun, di mana sekolah
melakukan peraturan guru selain karena ada guru yang pensiun, tetapi juga dikarenakan sekolah tersebut melakukan penambahan kelas atau penambahan mata pelajaran. Pengadaan guru yang diajukan kepada Dinas Pendidikan pasti banyak kendala atau ada kendalanya seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa setiap pengajuan atau pengadaan guru tidak selalu terpenuhi. Ada pula pengajuan guru yang belum terpenuhi, belum menemukan solusi yang tepat. Di sisi lain, sekolah juga masih membutuhkan guru untuk mengisi kekosongan formasi. Namun akan tetapi, Dinas Pendidikan juga belum bisa memenuhi kebutuhan para guru. Nah, sistem pembinaan dan pengembangan tenaga pendidikan, pembinaan sistem karir yang sudah diupayakan oleh kepala sekolah dengan merancang agar semua guru itu bisa lulus, serta satu akan tetap tanggapan guru itu memilih tidak ingin menaikkan golongan dikarenakan sudah hampir pensiun. Nah, di dalam pembinaan karir di SD atau di sekolah dasar ini dengan merancang pembinaan atau pengajuan serta promosi untuk seperti misalnya kenaikan pangkat. Nah, ada pula pembinaan prestasi kerja sebagai upaya untuk memajukan sekolah dan untuk mencapai suatu tujuan sekolah tersebut. Nah, ada juga daftar penilaian pelaksanaan prakerja sesuai dengan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah. Bahwasanya penilaian yang meliputi ada beberapa aspek, diantaranya satu, keaktifan atau presensi kerja. Keaktifan guru itu sangat penting karena dilihat dari presensi kerja setiap minggunya, berapa kali dia kerja, dan cuti kerjanya hanya diperuntukkan untuk cuti saya walaupun hamil. Seandainya ada hal yang seperti nikah, hanya diizinkan nikah, bukan cuti nikah. Nah, kemudian ada dua, ketaatan di mana seorang guru itu dilihat dalam pelaksanaan kedisiplinannya. Nah, dalam mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh kepala sekolah atau ditetapkan oleh sekolah, ketaatan dalam menjalankan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh para guru-guru. Nah, yang ketiga ada tanggung jawab, di mana tanggung jawab ini adalah suatu yang harus dikerjakan sebagai guru. Tanggung jawab dalam tanggung jawab dalam mengajar, yaitu selama 24 jam seminggu, dan tanggung jawab yang dibebankan kepada guru oleh pihak sekolah. Kemudian ada prestasi kerja, di mana prestasi kerja ini suatu yang telah diperoleh oleh guru selama mengabdi di sekolah tersebut, dilihat dari kontribusi guru kepada sekolah. Ada pula yang kelima, yaitu kejujuran. Seorang guru itu harus pribadi yang baik dalam pengabdiannya kepada sekolah. Itu sangatlah penting bagi seorang guru, di mana tanggung jawab guru dalam mencerdaskan peserta didik atau siswa-siswa harus dilandasi oleh kejujuran, tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikannya. Nah, ada pula kerja tim, di mana kerja bersama dengan orang lain itu dalam suatu organisasi adalah hal yang sangat sulit, karena setiap orang atau setiap sifat-sifat orang itu berbeda-beda. Nah, tenaga kependidikan itu harus bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi pendidikan. Mengapa? Karena kerja tim dalam organisasi pendidikan itu sangatlah dituntut dan sangat dituntut itu secara profesional. Ada pula kepemimpinan yang dilihat biasanya yang hanya dimiliki oleh kepala sekolah. Namun kepemimpinan di dalam lembaga pendidikan itu harus dimiliki oleh kepala sekolah, tenaga kependidikan, dan juga tenaga pendidik. Ada pula peraturan disiplin tenaga kependidikan, di mana disiplin itu dalam keadaan yang menyebabkan dan memberikan dorongan kepada pegawai untuk berbuat dan melakukan segala kegiatan itu dengan norma-norma atau aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Seperti peraturan disiplin pegawai mengatur kewajibannya, larangan dan sanksi apabila pegawai tersebut tidak menjalankan kewajiban atau melanggar suatu peraturan. Nah,
Sistem pemberhentian tenaga pendidik itu ada juga sistem pemberhentian tenaga pendidik karena batas usia atau pensiun. Ada juga pemberhentian karena melakukan pelanggaran atau tindak pidana. Mungkin dicukupkan sekian pemaparan hasil observasi dari kami. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.